Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi la tadhurni farada wa antal warithin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhalal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada seluruh umat muslimin muslimat dimanapun berada, kita bersyukur atas nikmat Allah, karena Allah mudah-mudahan rasa syukur yang telah kita wujudkan ibadah amal soleh dalam setiap saat waktu akan menjadikan sabab musabab Allah ridha, Allah sayang, Allah cinta kepada kita. Semoga limpahan nikmat karunia anugerah Allah senantiasa hadir, senantiasa limpah ruah untuk kita semuanya dan dapat kita rasakan dalam kehidupan dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita layak akan diagungkan oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya yang terbaik dan layak diakui sebagai umat beliau yang terbaik, yang terpilih, dan kelak bersama Rasulullah dan orang-orang kita cintai masuk ke dalam surganya Allah. Hadirin seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah intisari khutbah yang telah kami sampaikan bahwa ketika seorang hamba, seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ia gundah, ia sedih, ia ada rasa ketakutan, ia ingin sekali mendapatkan nilai-nilai kemuliaan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Ketika beliau bersama dengan Rasulullah berdakwah, kemudian berjihad, segala apapun bersama Rasulullah. Tetapi ketika nanti ajal datang, bagaimana dengan keadaan mereka semuanya? Mereka kemudian bertanya, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, supaya sungguh kami dalam keadaan nazak sakaratul maut, dalam barzah alam kubur menjadi raudhah riyadil jannah, kemudian dibangkitkan Allah di padang mahsyar, dalam keadaan kami berkumpul kelak di padang mahsyar dari umatnya Nabi Adam sampai kami sebagai umat Rasulullah, kami dalam keadaan selamat, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Allah berikan keselamatan, kebahagiaan, tidak ada namanya kepanasan di padang mahsyar kelak nanti. Kemudian sahabat bertanya, apakah amal ibadah yang terbaik tersebut ya Rasulullah, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang selamat bahagia kelak di padang mahsyar? Kemudian Rasulullah menyebutkan ada 5 kebajikan utama, paling utama, yang jika sungguh engkau istiqomahkan dalam kehidupan di dunia, maka sungguh engkau akan Allah akan berikan keselamatan. Ketika nazak datang, ketika sakaratul maut datang, ketika ada alam barzah, alam kubur, kalian akan menjadi kubur kalian terang benderang, raudhah riyadil jannah, dibangkitkan ke padang mahsyar dalam keadaan selamat bahagia, tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, dan tidak ada yang namanya kepanasan di padang mahsyar. Maka kuncinya ada 5 kata Rasulullah. Yang pertama, tegakkan dan jalankan solat 5 waktu. Bahwa kita sebagai orang Islam ketika sudah baligh, sudah mampu, maka wajib hukumnya menjalankan solat 5 waktu. Sampai wajibnya dalam keadaan kita tidak mampu berdiri, Rasulullah anjurkan ketika kita mampu dengan kita duduk. Apabila duduk tidak mampu dengan berbaring, apabila tidak mampu dengan isyarat. Dan solat adalah tonggak kunci utama. Amal ibadah apapun bentuknya, amal soleh yang kita lakukan, dah ghaira mahdah, mahdah ghaira mahdah, sunnah pun wajib, maka kunci utama adalah diterima atau tidaknya bagaimana kita menjalankan solat 5 waktu. Jika solat 5 waktu mampu kita jalankan terlebih dengan berjamaah, kemudian kita tetapkan dengan istiqomah sebagai manifestasi penghambaan kita kepada Allah Ta'ala, maka sungguh kunci ini yang paling utama kata Rasulullah. Adapun kunci yang kedua adalah bagaimana kita rajin untuk mengaji, baca Al-Quran, berzikir, kemudian bersolawat, menuntut ilmu dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Al-ulama warathatul anbiya, belajar kepada ulama-ulama pewaris para nabi, ulama yang sungguh ulama akhirat, yang memiliki akhlak yang mulia, membimbing menuntun umatnya ke jalan Allah Ta'ala, sehingga segala amal ibadah, amal solehnya benar-benar bertujuan kepada Allah Ta'ala. Akhlak pada Allah mulia, akhlak pada manusia pun mulia. Maka kunci menuntut ilmu adalah jalan paling utama yang kedua. Ketika kalian ingin dibebaskan dari nazak, itu sangat mudah. Sakaratul maut kalian mudah, di alam barzah kalian bahagia, raudhah miradil jannah, bangkitkan di dalam alam kubur menuju kampung akhirat, kalian dalam keadaan bahagia, tidak ada kesedihan, tidak ada kepanasan. Maka kunci yang ketiga, ketika kalian masih hidup di dunia dengan umur yang Allah tentukan, jangan pernah untuk selalu menumpuk-numpuk dosa, karena dosa akan menghambat nilai ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Doa kita tidak akan sampai pula ketika dosa selalu kita hadirkan dalam setiap saat dan waktu. Hati kita akan menjadi gelap gulita,
hatinya orang-orang yang munafik, hatinya orang-orang yang enggak baik, sehingga Allah tak akan pernah menurunkan hidayah ketika dosa selalu kita tumpuk-tumpuk dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kunci yang keempat, ya Allah, kata baginda Rasulullah, adalah bagaimana kita rajin bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Ketika Allah memberikan kekuatan dengan tenaga, kita berikan tenaga kemaslahatan bagi umat manusia. Ketika Allah berikan kita ilmu, kita tasarrufkan ilmu supaya berkah manfaat bagi umat manusia. Ketika Allah berikan kita harta, maka gunakanlah harta di jalan Allah Ta'ala, membantu kepada sesamanya, tidak pernah pandang bulu, hanya untuk mengharap ridha Allah Ta'ala. Karena sungguh harta kita akan ditambah Allah Ta'ala, jiwa raga kita akan berkah bahagia. Jangankan akhirat, dunia Allah akan berikan kebahagiaan jika kita rajin bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Adapun kunci yang kelima adalah memperbanyak senantiasa tafakkur pada Allah Ta'ala, bermuhasabah, meneteskan air mata, bergumur hati kita, mohon ampun pada Allah Ta'ala dengan zikir, perbanyak istighfar pada Allah Ta'ala, dan selalu ingat bahawa hidup kita, ibadah kita, ketentuan milik Allah Ta'ala, dan kita sandarkan segala harapan kita hanya untuk Allah Ta'ala. Ketika lisan kalbu kita bergemuruh, mengagungkan asma Allah dan memperbanyak istighfar pada Allah Ta'ala, segala sesuatu perkara yang kita hadapi, baik itu masalah dunia, Allah akan berikan jalan keluar, terlebih masalah akhirat. Maka 5 kunci inilah Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau ingin sungguh engkau sakaratul maut kalian selamat, nazak kalian selamat, dalam kubur Allah jadikan raudhah miriadil jannah, di padang mahsyar dalam keadaan bahagia, tidak ada kesedihan, tidak ada kepanasan yang berat, maka sungguh 5 kunci ini harus ada pada diri kita. Perbanyak dan dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala dengan solat 5 waktu, perbanyak untuk duduk di majlis ta'lim, banyak baca Al-Quran, berzikir, bersolat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhkan daripada kemaksiatan dan dosa, berbanyak untuk bersedekah di jalan Allah sebagai wujud rasa kasih sayang kita kepada Allah dan umat manusia, dan yang terakhir, perbanyak untuk berzikir mohon ampun atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teguhkan iman, Islam, ihsan, ketakwaan kita. Allah limpah curahkan rahmat, taufik, hidayah yang terbaik, sehingga kita termasuk golongan umat Muhammad yang terbaik, terpilih, berkah, bahagia, selamat dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.